Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Segala puji syukur bagi hari ini kita bersyukur kita mau menikmati bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, telah menebus dosa saya dan saudara. Dan pagi hari kita mau bersyukur buat kasih-Nya, buat anugerah-Nya yang begitu besar dalam kehidupan saya dan saudara. Kita bawa hati kita bawa jiwa kita bawa hidup ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Dia di dalam kudus hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam kudus hadirat
sungguh anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu sempurna dalam kehidupan kami, Yesusku. Kami bersyukur Bapa, kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami punya Allah yang ajaib seperti Engkau Bapa dalam kehidupan ini. Yesus, pagi hari ini kami datang Tuhan untuk kami memuji dan besarkan nama-Mu ya Bapa. Bapa, berikan kerendahan hati dalam kehidupan kami, Yesusku. Agar setiap pujian yang kami boleh naikkan ya Yesus, boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan selalu ya Bapa. Sehingga kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi kami boleh pulang bawa berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami tahu dan yakin bahwa Bapa ada di tengah-tengah bersama kami, mengurapi, menguduskan setiap hati kami ya Bapa. Dan bahwa kami Yesus yang melayani Tuhan pada pagi hari ini, berikan kesatuan hati bagi kami, dan agar kami boleh selalu layak di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siapkan Bapa ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Ada sukacita, amin. Kita menikmati bahwa kita sudah ditebus oleh darah yang mahal, amin. Berikan salam ke kanan dan ke kiri. Kita mau serukan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kita mau nyatakan kuasanya. Kita mau buat iblis gemetar. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan nama Yesus.
jiwanya yang penuh membara. Haleluya. Kita pujikan, semoga hidup pada hari esok yang lebih aja. Aku
Haleluya, puji Tuhan. Lompatnya kurang tinggi ya. Besok-besok lebih tinggi lagi. Jadikan pujian tadi sebagai pegangan dalam hidupmu. Anak-anak remaja, andalkan Tuhan Yesus dalam setiap kamu langkah, supaya
keberhasilan, keberuntungan dalam hidup kalian. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, pujian luar biasa dalam kehidupan kita. Kita boleh renungkan setiap kata-kata yang boleh kita ucapkan. Dan pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk untuk kita menyiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya dapat berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau terhubung dengan Tuhan Yesus. Kita mau meletakkan hati kita. Karena firman Tuhan adalah dasar kehidupan saya dan saudara. Amin Yesus. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
Karena Engkaulah saudara kami, Engkaulah tempat kami berteduh, berlindung, dan tanpa Tuhan kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa, tapi dengan Tuhan kami mampu melakukan segala sesuatu, karena roh yang ada dalam hidup kami lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia ini. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Pujikan nama Tuhan. Pagi hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Ya, saya tidak mau berpanjang-panjang tentang Paskah. Tentunya semua kita sudah tahu. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kencang. Ya. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. 1, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Katakan amin. Pujikan nama Tuhan. Seringkali dalam hidup kita memiliki banyak keinginan. Amin. Itulah sebabnya seringkali kalau masih kecil anak-anak itu seringkali ditanya apa? Cita-citamu apa? Kamu mau jadi apa? Supaya orang tua atau guru atau siapapun yang bertanya itu berharap kelak nanti anak ini jadi apa? Apakah cita-citanya itu merupakan visi atau itu juga merupakan kerinduan bangsa dan negara Indonesia? Atau itu merupakan kerinduan orang tua? Ya. Ada macam-macam. Aku ingin membahagiakan orang tua. Itu masih random, saudara. Ada yang berkata lebih spesifik lagi, aku mau jadi polisi, tentara, dokter. Saat masih kecil seperti itu, saudara. Dan nanti sudah SMA mulai mikir-mikir mau jadi dokter,
Matematika 4. Mau jadi dokter, lihat cacing aja takut gitu. Mau jadi polisi, ada aja yang hari-hari melanggar. Ke sekolah nggak pakai helm. Kalau udah di sini semua pakai helm ya. Dan intinya kalau ditanya apa yang menjadi tujuan, cita-cita, selalu ingin sukses, ingin kaya, ingin bahagia, atau ingin terkenal, baik itu di TikTok, viral di mana-mana, tetapi viralnya viral yang positif. Amin, saudara. Jangan sampai kita viral karena kita bersalah, kita melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Tetapi biarlah viralnya kita karena kita terkenal karena berbuat baik. Tetapi di sini dikatakan, Rasul Paulus berkata dalam ayat yang ke-10, apa? Yang ku kehendaki, kehendak dari Rasul Paulus pada jemaat Tuhan di Filipi. Kita tahu jemaat Tuhan di Filipi adalah jemaat yang dilahirkan oleh Rasul Paulus dengan luka-luka batin, luka hati, bahkan luka badania yang cukup sakit. Baru masuk kota Filipi langsung dipenjara, difitnah, disesat di Filipi. Tetapi di Filipi itu juga karena dia masuk penjara, ada satu kepala penjara yang bertobat, percaya Yesus, yang akhirnya berdampak kepada kota itu. Akhirnya banyak orang-orang Filipi mengenal Tuhan. Sebuah jemaat yang dilahirkan oleh Rasul Paulus, sehingga saat dia menulis surat di dalam penjara, menulis surat kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, dia berani berkata, yang ku kehendaki kepadamu jemaat Tuhan di Filipi, selaku orang tua rohani, selaku ayah rohani, Rasul Paulus berani berkata kepada jemaat Tuhan di Filipi. Saya tidak berani berkata kepada jemaat Tuhan yang ada di sekitar gereja lain begitu, yang ku kehendaki. Emangnya kehendakmu siapa kamu? Tetapi kalau saya berkata kepada jemaat Tuhan di GBDI Makedonia, jemaat Makedonia langsung, oh iya, apa om, tante? Kepada jemaat Tuhan di Filipi, Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki. Bukan supaya jemaat Tuhan di Filipi kaya, bukan supaya jemaat Tuhan di Filipi berhasil, bukan supaya kota Filipi semakin semakin maju. Karena Filipi adalah sebuah lokasi yang ramai, di mana di situ terdapat di pantai itu terdapat perdagangan, bukan cuma antar kota, antar negara. Tetapi kerinduan Rasul Paulus sangat nyata di sini. Dikatakan bahwa Paulus berkata ada 3 hal. Yang pertama yaitu mengenal Kristus secara pribadi. Yang kedua, supaya yang kuingini mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus.
Dan yang ketiga yang diinginkan Rasul Paulus yaitu bersekutu dalam penderitaannya. Yang pertama, kita melihat Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di Filipi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Tidak banyak yang dirindukan selaku orang tua. Rasul Paulus selaku orang tua rohani berkata, yang ku kehendaki, kenali Dia. Dia siapa yang dimaksud? Dialah Yesus Kristus. Tadi pujian sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, ku terhubung denganmu. Ya, untuk kita mengenal Yesus, untuk mengenal Dia, harus terhubung terus. Katakan amin. Harus terhubung. Pujian kaum muda, setiap kali latihan, apalagi tadi tampil, pujian ini bagi saya sangat sangat mengena sekali, apalagi kalau itu dinyanyikan oleh kaum muda. Saya rindu kaum muda bukan sekedar hafal dengan lagu ini. Pujian ini katakan, tak mau, bukan gitu saudara. Tak mau ku hidup bagi dunia ini. Terus apa? Tak ingin kompromi. Bagi saya, lagu ini lagu terbaik. Bagi saya, karena jiwa saya ingin kaum muda adalah kaum muda yang hidup takut akan Tuhan. Dan lagu ini memang lagu untuk kalangan anak muda banget. Tak ingin apa? Kompromi. Lagunya ngehit. Oh, ini kalau dinyanyikan sampai lunjak-lunjak, wow. Tapi saya rindu bukan cuma sekedar lunjak-lunjak. Apa itu lunjak-lunjak bahasa Inggrisnya? Melompat-lompat dengan kegirangan, tetapi saya kalau setiap menaikkan pujian atau menyanyi, itu selalu saya renungkan dulu setiap kata-kata itu. Sehingga bukan cuma karena musiknya yang baik, tetapi isi konten dari lagu itu apa? Pesannya apa? Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Artinya aku mau hidup mengenal Tuhan Yesus. Katakan amin. Kepada Salomo, anaknya, Daud sebagai orang tua, sebelum dia mati, pesan Daud apa? Salomo, kenalilah Allahnya ayahmu. Daud sudah akrab banget dengan Tuhan. Mazmur 23 itu adalah sebuah mazmur menandakan hubungan dekatnya dengan Tuhan. Dari Adam sampai Daud, belum ada seorang yang berkata, saking dekatnya dengan Tuhan, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Musa tak berani berkata, Tuhan engkaulah gembalaku. Tetapi Daud begitu hubungannya dekat dengan Tuhan. Dan bagaimana saat dia menggembalakan domba-domba, dia melihat bagaimana dia juga bertanggung jawab terhadap domba-domba yang hanya 2 atau 3 ekor itu. Dia berkata dalam hatinya, walaupun 2-3 ekor yang aku layani, aku bertanggung jawab. Ada beruang datang, aku siap menghadapi. Yang aku tahu Tuhanku lebih dari aku. Sehingga dia berkata,
Tuhan adalah gembalaku yang baik. Daud sangat mengenal siapa Tuhan, sehingga dia tularkan kepada anak-anaknya. Anak-anakku, khususnya engkau Salomo, kalau engkau memimpin bangsa yang besar ini, jangan asal memimpin, tetapi kenallah Allahnya ayahmu, kenalilah Allahnya ayahmu, kenali Allahnya aku. Karena Daud merasakan bagaimana pengenalan akan Tuhan membawa dari seorang gembala menjadi seorang raja. Rasul Paulus berkata, saudara-saudaraku jemaat Tuhan di Filipi, yang ku kehendaki kepada kamu jemaat Tuhan Filipi, ialah mengenal Dia. Sekali lagi tadi terpotong untuk kaum muda remaja. Lagu itu nyanyikan dengan sukacita, tapi juga dengan hati. Katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Jangan kompromi dengan dosa. Kalau engkau mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, mengenal Yesus, engkau akan jauh dari dosa. Engkau tidak akan pernah kompromi apapun. Segala sesuatu yang bersifat dosa, aku tidak mau kompromi. Katakan amin untuk kaum muda. Kaum muda suaranya. Amin. Terus lagunya gimana? Tak ingin melakukan hal yang Iya. Gimana? Tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hati. Tak ingin lakukan hal yang dapat melukai hati Tuhan. Ini komitmen kaum muda remaja. Bukan cuma tadi, saudara. Dari latihan beberapa hari, beberapa minggu yang kemarin, saat saya masih gitar di anak-anak sekolah minggu, saya dengar, lagu ini langsung di hati saya. Saya nangisnya tuh nangis, bersyukur sama Tuhan. Kaum muda GPD Makedonia tak mau kompromi lagi dengan dunia. Amin. Aku mau hanya menyukakan hati Tuhan. Amin. Kebangkitan Yesus, peringatan kebangkitan Yesus, jadikan momen ini merupakan momen di mana aku harus tinggalkan dunia ini lagi. Hal-hal yang berbau duniawi aku harus tinggalkan. Aku mau menyukakan hati Tuhan. Katakan amin kaum muda. Amin. Disaksikan oleh orang tuamu. Lagu ini pernah dinyanyikan di youth camp, saudara. Dan pemain musiknya dari GPD Gunung. Heboh. Youth camp itu kalau nggak salah Yesua ada juga. Yesua juga nyanyi joget-jogetan di di depan. Dan di tengah-tengah lagu itu di aransemen dengan dangdut. Wih, semakin enak. Saya sangat merasakan. Nanti saudara bisa lihat di YouTube. Youth camp, tidak tahu youth camp tahun berapa. Saya lihatnya di YouTube itu. Begitu masuk di nuansa dangdut, langsung air mata saya itu tidak bisa dibendung.
Wow, bukan karena dangdutnya, saudara. Saya lihat roh itu nyampe gitu. Dan langsung doa saya, Tuhan, tolong anak-anakku kaum muda remaja. Anak-anak youth camp saat itu, saya berdoa, Tuhan, biarlah ini merupakan komitmen anak-anak muda. Di akhir zaman aku tidak mau kompromi lagi dengan apa yang namanya dosa. Oke, kita kembali lagi kepada persiapan saya tentunya. Bukan sekedar tahu tentang Yesus, tetapi memiliki hubungan yang hidup dan dekat dengan Tuhan. Mengenal Kristus secara pribadi, intim dengan Tuhan. Kerinduan Rasul Paulus selaku orang tua rohani yang ku kehendaki ialah supaya kalian mengenal secara pribadi mengenai siapa itu Yesus Kristus. Dan mengenal Tuhan itu adalah proses seumur hidup, saudara. Ya, yang tidak pernah berakhir. Ya, akhirnya kapan? Ya, saat kita dipanggil Tuhan, saudara. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita mengerti tujuan hidup kita. Dan pengenalan akan Tuhan itu adalah fondasi yang kuat di dalam iman kita. Diawali dari pengenalan akan Tuhan. Bagian yang kedua, yang pertama tadi, kerinduan Rasul Paulus mengenal Kristus secara pribadi. Walaupun tadi saya sampaikan untuk kaum muda, bukan berarti firman Tuhan ini untuk kaum muda saja. Amin, saudara. Untuk kita semua. Ayat 10 dikatakan apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang kedua, mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di perdebatan-perdebatan di YouTube itu ada yang berkata, Tuhan kok bisa mati? Ya. Yang jadi pertanyaan, yang itu pertanyaan itu membuat anak-anak Tuhan bingung menjawabnya. Ya, seringkali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh itu ya kita balik ini saja, betul ya. Tuhan kok bisa mati? Nah, itulah hebatnya Tuhan kita. Sekarang Tuhanmu bisa mati enggak? Nah, Tuhanku bisa mati dan bisa bangkit. Tuhanmu mati, tidak bangkit. Artinya siapa yang berkuasa? Siapa yang lebih berkuasa? Tuhan siapa? Jadi tak usah diengkel terus dengan argumentasi yang macam-macam. Tuhan bisa mati dan bangkit. Yang jadi pertanyaan sekarang dibalik. Tuhan bisa mati? Tidak bisa. Kalau mati, berani jamin bangkit? Ya, tidak mungkin. Karena ya itu sudah 1-0 itu sudah tak bisa diam sudah.
Dia hidup, Dia mengalahkan maut. Dan kita harus mengenal kuasa kebangkitan itu. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari mati adalah kuasa yang sama yang bekerja dalam hidup kita hari ini. Kuasa ini mampu mengubah karakter kita yang buruk menjadi baik. Katakan amin. Kuasa yang membangkitkan itu, dan kuasa itu kalau zaman sekarang itu pasti akan viral. Zaman itu pun juga viral, saudara. Sudah jelas Yesus dikubur, ditutup dengan batu, batunya sangat besar. Diklop stempel dengan stempel raja. Tidak ada orang yang berani memegang itu. Ada garis lain atau polis lain. Kalau sekarang mungkin. Segala sesuatu dihalang-halangi. Tetapi kalau ada kehidupan, karena Yesus hidup, tidak dapat dibendung dengan apa dan siapapun juga. Sehingga membuat dunia gemetar. Dan kuasa kebangkitan seperti ini yang tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu. Tadi saya katakan kuasa ini mampu mengubah karakter kita. Mungkin ada orang tua berkata, aduh anakku wis bandelnya wis pol. Tidak mungkin bisa dirubah siapapun juga. Orang tua aja sudah tidak bisa, guru-guru sudah tidak bisa. Kuasa kebangkitan Yesus sanggup, mampu melakukan itu. Mampu memberi kekuatan di saat lemah. Kuasa kebangkitan itu juga mampu memberi harapan di saat kita putus asa. Kita yang dipanggil untuk hidup sebagai orang yang menang, bukan orang kalah, karena kuasa kebangkitannya ada di dalam kehidupan kita. Kita juga harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Jadi bukan cuma sekedar peringatan begitu saja, tetapi harus juga pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya beberapa hari, 1-2 hari yang lalu lihat sekarang semua serba kita lihat di TikTok begitu ya, entah itu kejadian sungguh atau AI, saya tidak tahu, tapi saya kadang juga ketawa ya. Di gereja ada bahkan ada jalan salib gitu ya. Ada yang memerankan Yesus, ada yang memerankan orang yang mencambuk, ya, yang nendang Yesus. Rupanya tendangannya terlalu kuat sampai yang jadi Yesus jadi pegel, ya, kasihnya sudah hilang. Tunjukkan kekuatan, nendang. Ya. Bahkan ada yang dilakukan di gereja, Yesusnya dicambuk-cambuk, kesakitan, terus balas, ya akhirnya tidak jadi kesaksian, saudara. Kasihan, ya entah itu, tapi kalau Kekristenan tidak menganggap itu sebuah pelecehan, ya sudahlah, memang alami begitu. Jadi satu pelajaran bagi kita
bahwa peringatan itu bukan cuma sekedar kita lakukan secara dramatisasi, tetapi bagaimana kehidupan kita menghidupi firman itu. Mengenal Yesus, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dan yang ketiga, bersekutu dalam penderitaannya. Ada persekutuan kita dengan Tuhan. Kekristenan harus juga bukan mengalami kekayaan, tetapi juga harus wajib menderita. Harus mengalami bagaimana sengsara Tuhan. Masalahnya seringkali kita tidak sadar kapan hal itu terjadi. Tuhan tidak pernah berkata, hari ini nanti kamu akan menghadapi cobaan, ujian. Siap-siap ya. Hal itu tidak pernah Dia sampaikan. Intinya kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap menghadapi itu semua. Apa yang disebut dengan penderitaan, apa yang disebut dengan ujian, apa yang disebut dengan segala sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, karena kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang ku kehendaki yaitu bersekutu di dalam penderitaan Tuhan. Mengikut Kristus tidak hanya soal berkat dan kemenangan, tetapi juga ketaatan dan penyaliban diri. Menjadi anak-anak Tuhan kita harus diperhadapkan dengan apa yang disebut penyangkalan diri. Apa itu penyangkalan diri? Sebenarnya aku bisa untuk mendapatkan itu. Tetapi penyangkalan diri artinya stop, berikan kepada yang lebih berhak. Tidak selamanya semua berkat itu untuk kita. Ada yang mungkin satu saat harus membutuhkan itu. Mungkin kita berkata, aduh itu kesukaanku. Ya, seringkali yang menjadi kesukaan kita itulah yang Tuhan tuntut untuk kita berikan kepada Tuhan. Ingat Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, berikan anakmu yang tunggal itu, Ishak. Sebagai korban persembahan. Abraham sangat mengasihi Ishak. Tetapi perintah Tuhan itu lebih kuat. Dan Abraham tidak bisa menolak. Abraham harus menyembelihkan dirinya. Abraham harus menyangkal diri. Dia mungkin bisa berteriak kepada Tuhan, bukankah ini adalah pemberianmu Tuhan? Abraham menurut. Ya, kalau memang Tuhan lebih berkehendak, biar kehendak Tuhan yang jadi.
Abraham serahkan itu semua kepada Tuhan. Akhirnya Abraham mendapatkan itu semua. Di Getsemani saya pernah sampaikan, seharusnya semaunya Yesus. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Apa cawan? Cawan murka Allah. Cawan murka Allah yang begitu mengerikan. Yesus harus meminumnya. Dan itu semua adalah dosa-dosa umat manusia. Hari Jumat kemarin saya katakan, bukan cuma kita di tahun ini saja. Bukan cuma apa yang dilakukan Yesus saja di zaman Yesus, ada saat itu saja. Berkesinambungan dari setiap tahun ke tahun. Dosa umat manusia harus ditanggung oleh Yesus. Ada seorang hamba Tuhan, sudah almarhum, ada hamba Tuhan dari Lampung, berkata, Yesus mati dia katakan, dia mati bukan untuk saya, tetapi dia mati, Yesus mati, Yesus disalibkan sebagai saya. Beda, saudara. Artinya harusnya aku yang disalib. Seperti Barnabas, harusnya Barnabas yang disalib, tapi Yesus disalib sebagai Barnabas. Yesus mati sebagai saya, Ferry. Yesus mati sebagai sidang jemaat Tuhan GBD Makedonia. Dapat dibayangkan, dia lakukan itu supaya saudara dan saya tidak alami itu. Tidak alami penghukuman, Yesus saja yang alami itu. Dan tidak mati sampai di situ saja, saudara, tetapi bangkit. Amin. Dan kita mesti mengikut Kristus. Kita mengikuti teladannya. Kita harus mati terhadap keinginan-keinginan daging kita, ego kita. Bergembiralah kalau kita melihat orang-orang yang harusnya menderita, tetapi alami pembebasan. Apalagi pembebasan itu dari saudara dan saya. Wow. Ada orang mungkin dengan kondisi yang sangat tidak layak, kita menjadi tangannya Yesus untuk menolong mereka. Kalau kita lakukan itu, saya terlalu yakin karena saya sudah beberapa kali mengalami. Begitu melakukan, apa yang terjadi? Bukan rugi, saudara, bukan emas, tapi rasa sukacita itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada lagu yang sangat bagus sekali, Bapak Ibu Saudara mungkin tidak tahu lagu ini. Jadilah tangannya Yesus, terulur buat menolong. Gimana tulisannya? Jamah dia dan jamah Yesus, biar orang lain mendapat berkat. Anak-anak Tuhan di Makedonia, jadilah kepanjangan tangan, yaitu kepanjangan tangannya Yesus.
yang suka terulur menolong orang-orang di sekitar kita. Amin. Itu sukacitamu itu meluap, saudara. Wow, itu enggak bisa dihitung, enggak bisa enggak bisa diukur dengan apa dan siapapun juga. Mungkin saya spill sedikit saja gitu apa yang pernah kami lakukan, dan itu bukan saya mau pamer, saudara. Cuma saya mau katakan itu sukacita itu luar biasa. Satu saat saya sama Tante Ita, dan ini sudah sekian tahun yang lalu. Ya, sekali-sekali mampir di warung bakso gitu ya. Nggak tahu, begitu duduk agak jauh melihat ada bapak-bapak tua begitu yang ya cuma duduk begitu saja di kepanasan yang panas sekali saat itu. Saya tak tahu, saya lihat, tantitanya juga lihat. Terus akhirnya saya sama tantitanya cuma pandang-pandangan. Romantis. Kalau saya romantis, Tori marah-marah. Pandang-pandangan, kami sehati. Langsung saya katakan, iya. Tantitanya langsung pesan untuk dibungkus, dan akhirnya selesai makan, kami berikan itu kepada orang itu. Itu sukacitanya itu, walaupun itu berapa sih, tapi wow banget gitu, saudara. Wow banget. Lakukan itu. Jadilah tangannya Yesus. Jadilah jawaban bagi orang-orang di sekitarmu yang saat itu mereka bertanya. Saya tahu jemaat Tuhan GPD Makedonia sudah mengerjakannya. Mungkin sudah, tapi sudah lama tidak lakukan. Ayo kita kembali lagi. Cinta yang mula-mula untuk kita berbuat sesuatu yang terbaik. Even dari peristiwa kebangkitan Yesus, kita juga mau bangkit kembali. Amin. 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 Bersedia menanggung salib, kesulitan atau pengorbanan demi nama Kristus. Tidak ada tidak ada kebangkitan tanpa kematian terlebih dahulu. Artinya, tidak pernah akan ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Yang artinya kita bisa dimuliakan, tapi perlu jalani via dolorosa. Jalani jalan salib itu bukan sekedar ritual, tetapi kehidupan hari-hari kita. Lalu itu dengan kasih Kristus, lalu itu dengan cinta akan Tuhan. Aku bisa seperti ini memang dari Yesus. Aku mau lakukan ini karena Yesus. Jalan salib. Terkadang kita harus alami singkiran olahan. Atau bahkan yang lebih seringkali membuat kita jadi malas itu gimana, saudara? Sudah berbuat, tidak ada ucapan terima kasih, gitu ya. Saya mau katakan, kalau hal itu terjadi dalam hidupmu, berkatmu itu di sorga itu melimpah. Kalau kita berbuat dan orang itu berterima kasih bahkan nyembah-nyembah, stop. Berarti berkatmu itu mentok di sini. Nggak lebih.
Saya tadi bersaksi cerita apa yang saya sampaikan, berarti apa yang saya sudah buat itu juga nol sudah nol. Rugi sebenarnya saya. Cuma saya mau kembali lagi tadi itu cuma ya saya sampaikan sesuatu saja saudara. Tapi mari kita mau lakukan itu. Terkadang kita mau kalau bisa kita berbuat, orang lain melihat, kalau perlu viral. Jadi anak-anak Tuhan, bukan kebaikan kita bukan karena viral, tetapi kalau boleh kita berbuat. Tangan kanan berbuat, tangan kiri tidak tahu. Artinya tidak usah sampai ada yang tahu, tidak apa-apa. Malah disitulah berkat itu melimpah di dalam kehidupan kita. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Semua usaha, semua pengorbanan, dan semua pengenalan akan Tuhan memiliki tujuan akhir yang indah, yaitu kehidupan kekal dan kebangkitan. Mari ikut Paskah ini lebih dekatkan diri kita dengan Tuhan. Amin. Biarkan kuasa-Nya bekerja dalam hidup kita dan siap memikul salib supaya kita mendapatkan kemuliaan yang hebat, yang luar biasa itu dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati kita. Sehingga pemain musik. Sebab Dia hidup pada hari esok. Tidak dimaksud Tuhan kami bersemua berdiri. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Di dalam masa raya Paskah, dalam perayaan kenaikan Tuhan,
kebangkitan Tuhan Yesus, kita semua diberikan pengharapan. Amin. Biar pengharapan yang dari Tuhan Yesus itu terus ada di dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bawa korban persembahan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, ini ada ayat-ayat Paskah sebelum kita ambil. Dan anak-anak yang sudah bisa baca boleh juga ambil ayat Paskah ya. Dan disediakan yang belum bisa baca, ada juga ayat telur Paskah yang tidak ditaruh ayat. Tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa untuk ayat-ayat Paskah 2026. Bapa yang ada di dalam sorga, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur hari ini di mana kami umat-Mu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kami tahu ada pengharapan, ada kekuatan yang baru yang kami boleh terima dari Tuhan. Dan sebentar kami akan mengambil ayat-ayat firman Tuhan, ayat Paskah buat kami semua yang datang pada pagi hari ini. Tuhan, setiap firman Tuhan yang kami dapatkan lewat perayaan Paskah, biarlah itu menjadi kekuatan buat kami. Itu akan menjadi penolong untuk kami tetap setia. Apapun isi hati Tuhan yang Tuhan mau berikan bagi kami setiap pribadi pada pagi ini, boleh menjadi berkat. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyi pujian Ku Menang Bersama Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh bawa persembahan atau persepuluhan Bapak Ibu Saudara dan langsung ambil ayat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam pergumulan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas
Tuhan, selesai ibadah jangan ada yang pulang. Ya. Kalau ada yang pulang didenda. Karena pagi hari ini karena kita keluarga Makedonia tidak rekreasi, kita tidak ibadah di luar gereja seperti tahun-tahun yang lalu. Oleh sebab itu untuk Paskah tahun ini kita buat lomba di dalam ruang ibadah, ya. Jadi sebentar kursi-kursi itu ditaruh di samping kiri kanan, ya. Bisa 2 saf, ya. Oke. Dan jangan dulu makan Bapak Ibu Saudara. Selesai lomba kan kita jadi tambah lapar. Nah, selesai lomba semua, selesai diumumkan yang juara 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru kita makan bersama. Ada haleluya. Iya. Seksi konsumsi, panitia konsumsi sudah menyediakan menu istimewa Paskah 2026, ya. Jadi sebentar kita nikmati sama-sama berkat yang Tuhan berikan dari Bapak Ibu Saudara dan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya juga. Puji Tuhan. Pengumuman pekerjaan Tuhan sepanjang minggu ini kembali hari Kamis jam 5 sore ibadah di gereja, ibadah umum Bapak Ibu Saudara, bukan ibadah kaum wanita. Karena yang datang kebanyakan wanita, ya. Iya, hari Kamis ibadah jam 5 sore di gereja, pelayan pujian Saudara Johan, firman Tuhan Ibu Supatmini. Hari Jumat ada mesbah keluarga di rumah Bapak Ibu Saudara. Dan hari Minggu ibadah raya jam 7 pagi di gereja, pelayan pujian Saudari Kesia, singer Saudara Yosi dan Ibu Cindy, LCD Saudara Bagus, kolektan Ibu Dewi, asyir dari keluarga Ibu Tuti untuk hari sepanjang minggu ke depan. Puji Tuhan. Itu saja pengumuman dan saya kembalikan ke Bapak Gembala. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau ngambil ayat Paskah untuk keluarga, boleh nanti selesai doa berkat. Kami akan semua berdiri. Kita akan puji kepada kita dalam doa. Tadi kayaknya ada yang belum ngambil. Ini telur untuk anak-anak ada kelongnya. Si Abigail udah. Belum diambil. Nanti aja setelah. Ya usahakan dihabiskan. Kalau tidak habis nanti pendetanya bangun lagi ya. Oke, kita berikan satu pujian. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selama dahulu, penawaran yang tak ternilai yang ku miliki. Yang
Kami kagum akan karya-Mu yang terbesar itu, Bapa. Tidak terhitung, tidak terbilang, dan sungguh sangat miskin bahasa kami untuk menyampaikan keagungan Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami, karya-Mu dalam hidup kami, pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau luar biasa, Bapa. Kami memuji Tuhan, kami membesarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi, agar hidup kami tahu siapakah Engkau yang sebenarnya. Dan kami membuat kami bangga akan Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ucapan syukur kami kepada-Mu. Kami wujud nyatakan melalui selesai ibadah ini Tuhan. Kami mau bersuka cita dengan menikmati berkat Tuhan, dengan apa yang dapat kami perbuat untuk menunjukkan rasa sukacita, syukur kami kepada-Mu. Engkau memberkati acara kami setelah ini, Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan, termasuk makanan minuman yang disediakan oleh jemaat Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, baik dengan keuangan, tenaga, doa, dan semua yang dikerjakan, kami berdoa Tuhan balas dengan lipat kali ganda, sesuai dengan janji Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati, menguduskan makanan minuman yang ada, sehingga apa yang kami nikmati tidak menimbulkan penyakit, tetapi kesehatan, bahkan kesembuhan bagi kami yang sakit. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami, dan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Ini Tuhan tolong memberkati kami semua. Mari saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima, bawa pulang dengan bersukacita, bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, dan berkati.